Golden Mind, Let's Shine with Kaswari. Nah, di sini tadi kita udah melihat nih ya cerita tentang Arista Kreatif, itu di videonya tentang Arista Kreatif, dan untuk Berita Jatim Fiber Media atau portal Jatim Communication adalah media di Jawa Timur yang sudah besar juga. Nah, itu menjadi media partner hari ini bersama kita, dan ini studionya dari portal Jatim Communication. Nah, teman-teman, kita hari ini sudah bersama dengan seorang womanpreneur yang multi talent dan keren banget, banyak banget prestasinya. Sebelumnya juga berbisnis di PT Ojek Syari Indonesia tahun 2015 sampai 2019. Kemudian sekarang sedang membangun bisnisnya, yaitu PT Karsa Madani Indonesia. Nah, atau yang biasa disebut syarihub.id Instagramnya gitu. Nah, kita langsung aja, kita sapa dulu. Selamat siang, Mbak Evi. Siang, Mbak Pipit. Halo. Ya, halo, apa kabarnya nih, Mbak? Baik, Mbak. Iya, alhamdulillah ya. Hari ini cerah, ya, tapi tetap adem-adem gimana gitu. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Nah, Mbak, ini sebelum kita masuk dan bahas tentang bisnisnya Mbak Evi, ini kita bahas sedikit nih. Banyak banget aku lihat prestasi-prestasi yang sudah dicapai oleh Mbak Evi. Mulai dari mahasiswa terbaik dari tahun 2014, kemudian ada mengikuti beasiswa PPA juga, kemudian juara satu pemuda pelopor Surabaya, banyak banget juga mengikuti top 20 urban shaper youth entrepreneur sharing project obviously tahun 2016 ya Mbak ya. Wah, keren banget. Jadi banyak banget seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Womanpreneur kita hari ini, narasumber kita hari ini tuh keren banget dan multi talent, banyak banget prestasinya. Nah, di sini kan aku lihat tadi ada dua nih sebetulnya. Yang dulu pertama bisnisnya Mbak Evi adalah OJC ya kan, Ojek Syari Indonesia ya, Ojek Syari gitu. Nah, gimana sih Mbak, boleh nggak diceritain sedikit tentang bisnisnya mulai dari OJC sama Syari itu tadi? Jadi emang awalnya tuh ini ya sebagai anak mahasiswa biasa ya. Jadi aku tuh awalnya bahasa Jawaan dikit ya. Aku tuh santai. Iya, aku tuh anak Jawaan kan anak Surabaya. Jadi awalnya tuh emang mahasiswi lagi gabut gitu kan. Akhirnya part time ini jasa kurir sama jasa pengetikan. Nah, waktu di jasa part time ini aku sendiri yang bagian nganter-nganter itu. Akhirnya di waktu nganter-nganter itu kepikiran kok nggak ada ya ojek khusus cewek, karena waktu itu juga nganter cewek juga di jobnya yang kurir itu. Akhirnya ya kepikiran itu, karena dulu backgroundnya emang ikutan SKI, Sikronian Islam, terus di sekolahnya juga IPS gitu ya. Nah, akhirnya mikir ya udah buat aja Ojek Syari gitu. Nah, Ojek Syari itu khusus perempuan, dan waktu itu fokusnya adalah antar jemput bulanan. Karena pandemi ini kan semua tutup ya, sekolah sama tempat kerja kan tutup. Akhirnya ya udah nggak ada pemasukan, terus juga kita negatif terus keuangannya. Ya udah manajemen juga belum kooperatif waktu itu untuk memutuskan. Akhirnya fokus di ganti, akhirnya usaha yang itu tuh database-nya sama atau segmen marketnya sama, tapi bisa lebih luas jangkauannya, nggak terpengaruh sama yang namanya cuaca ataupun momen. Jadi di saat itu kan ada momen kayak liburan atau momen akhir tahun yang itu tuh pasti turun trafiknya. Akhirnya ya udah fokusnya ke ngaji online. Nah, alhamdulillah pandemi ataupun juga tren hijrah itu semakin tinggi ya akhir-akhir ini. Akhirnya kita fokuskan ke ngaji online itu. Benar. Aku juga nggak sendirian. Aku juga ada 4 orang timku. Aku CEO-nya ada Sasa, namanya Savana, terus ada Reza sama Manis sebagai CTO-ku gitu. CTO di Syarihub. Jadi kita 4 orang dengan
PT baru itu PT Karsa Madani Indonesia, betul. Oke, berarti lebih ke ngaji online dan juga Betul. cocok banget sama Kak Makanya customer kita tuh banyak yang dari luar negeri juga, kayak Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Abu Dhabi, sama Amerika. Berarti udah sampai ke luar negeri ya? Iya, alhamdulillah. Betul. Gitu. Nah, ini kan kalau kita tahu nih pertama dari OJT itu kan mulai dari waktu kuliah. Benar. Itu tuh apa sih tantangannya? Perasaannya seorang mahasiswa harus memulai bisnisnya di masa kuliah, itu apa sih perasaan dan tantangannya kalau menurut Jadi tantangannya pasti masih sampai sekarang juga masih mahasiswa ya. Masih mahasiswa belum lulus. Nah, emang tantangannya masih sama sih skala prioritas untuk membagi waktu antara tim kita sendiri, terus studi kita gitu ya, sama kewajiban kita sebagai ya kita kan udah punya karyawan, jadi kita juga harus gimana caranya bisa membiayai karyawan nih kayak gitu, juga sama orang-orang yang berpartner dengan kita, bermitra kayak para guru sama partner-partner kita yang lain. Nah, itu harus benar-benar dijaga karena memang yang membuat sustain bisnis itu adalah yang berkelanjutan tadi, yang ya profit, ya impact gitu, nggak hanya profit tapi impact. Banyak dari customer kita itu juga sangat berterima kasih di kita, ada yang mualaf juga kan. Nah, itu sangat berterima kasih banget karena adanya kita tuh sangat membantu mereka, apalagi Syari Hub itu fokusnya di privat ya, khususnya di privat, bukan perorangan. Maksudnya perorangan, bukan berkelompok, benar. Jadi lebih intens dan juga lebih nggak malu nih kalau misalnya mau tanya atau mau benar. Customer kita banyak yang dewasa dan itu tuh ada curhat dulu di sekolah Kristen, dulu mereka juga nakal, itu banyak banget curhatan kayak gitu. Dan yang alhamdulillah juga itu juga pengingat buat aku juga kan, sebagai orang yang berkecimpung di bisnis yang kayak gini, karena memang dari awal dulu bisnis kita itu punya visi connecting people to Allah. Jadi apapun yang kita produk kita itu pengen ke arah sana, connecting people to Allah. Kita sekarang lagi fokus di ngaji online juga, terus fokus ke acara-acara dan YouTube juga, murotal dan segala macam. Pun nanti ke depannya kalau misalnya kita mengembangkan bisnis itu bisa ke arah yang connecting people to Allah, itu tadi produk-produknya. Gitu. Nah, berarti nih kalau dari yang pertama nih, dari Mbak Edi sendiri, sebenarnya Syari Hub ini nih ingin membawa impact apa sih, value apa yang ingin dibawa gitu sama Syari Hub? Sebenarnya korelasinya sama kayak namanya ya, Syari itu means atau artinya itu tuntunan kayak gitu, syariat gitu ya, syari. Terus hubnya itu adalah center atau penghubung. Itu diturunkan menjadi visi kita juga, connecting people to Allah, benar. Jadi selaras antara nama dan visi kita gitu. Alhamdulillah semakin hari itu setiap bulan itu selalu penambahan customer-nya sangat banyak. Nah, customer-nya sudah kita ajar kira-kira sudah ratusan orang sampai sekarang. Iya. Kalau pengajarnya sekarang ada berapa jadi? Sekarang puluhan, diangkat 30-an. Target kita sampai akhir Desember nanti bisa ratusan, insya Allah. Amin ya. Terus ini nih Mbak, perjalanannya kan panjang nih. Benar banget. Banyak naik turunnya juga. Betul. Tantangan apa yang menurut Mbak Evi paling berat dihadapi ketika masih muda dan harus membangun bisnis ya? Itu apa tantangan apa yang benar-benar Mbak Evi paling enak gitu sama? Menurutku gini ya, kalau misalnya ojek syari dulu itu kan kita partnernya itu ibu-ibu, banyaknya umurnya itu 3 bulan sekian gitu ya. Sekarang berbeda jauh. Kalau di ngaji online ini kita guru-gurunya pun kita brandingnya adalah gurunya milenial. Jadi pasti juga 30 tahun dan juga customer-nya pun juga banyak yang dewasa gitu ya. Banyak yang remaja. Tantangannya tuh kadang itu konsistensi mereka. Jadi kebanyakan karakteristik milenial itu kadang itu rebahan itu loh apa sih? Mager. Nah itu emang harus kuat motivasinya, benar. Terutama di tim ya. Kita fokusnya sekarang itu membangun budaya kerja. Namanya kita sebutnya super team. Tim ini together everyone achieve a miracle. Jadi kita pengennya itu fokusnya tim ini
nggak jalan sendiri-sendiri kayak Superman ya, we are not Superman, tapi kita harus fokus ke super team tadi, benar. Jadi Shari Hub itu bukan cuma aku, tapi juga tim-timku yang lain. Kayak tadi yang kalau tim intinya 4 orang tadi ya, aku, Sasa, Reza, sama Manis. Nah, itu yang selalu aku komunikasikan sama teman-teman juga. Jadi teman-teman ini self belongingnya itu juga sangat dapat banget gitu. Jadi emang kerasanya ketika di Ojek Syari dulu emang langsung besar sih. Ojek Syari dulu emang besar. Kita juga punya banyak partner juga, ratusan partner, tapi kayak kosong gitu loh fundamentalnya. Jadi aku ngerasa ketika fundamentalnya, fondasinya ini tuh udah kuat untuk dijalankan scale up ke lebih tinggi, itu pasti lebih gampang. Daripada kayak tadi udah banyak ya, udah besar gitu ya, tapi kosong, dalamnya isinya tuh kosong. Nah, aku lebih fokus ke situ sih sekarang. Alhamdulillah mereka juga lebih sadar sekarang. Berarti emang ketika bisnis masih awal banget, itu yang perlu kita tanamkan itu yang benar-benar harus kuat adalah fundamental bisnisnya. Benar-benar. Dari tim, sense of belonging dari tim itu supaya bisa membentuk super team itu tadi, Mbak Evi. Betul. Ini juga yang ingin aku tanyakan sih, lebih ke gimana sih Mbak Evi ini kan, karena mulai dari harus ngurusin tim, terus ikut organisasi banyak banget, kayak dari prestasinya juga ikut YESLI ya kan, udah ikut YESLI juga, kuliah juga, otomatis pasti juga ada butuh kebutuhan dengan keluarga. Nah, jadi Mbak Evi kayak gimana sih? Ini anak muda bisa membagi waktu dengan banyak banget tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Jadi itu tergantung skala prioritas ya. Kalau misalnya dulu tuh aku emang sering banget kayak ikutan acara ke luar negeri. Jadi kayak setahun sekali pasti keluar ke US itu 2 kali kan, dalam rangka yang pertama itu di San Francisco mewakili Indonesia buat startup World Cup sama teman-teman yang lain, terus yang kedua YSL tadi dari pemerintah US. Nah, terus juga sempat diundang juga pembicara di Pakistan gitu-gitu. Tapi itu tadi aku kayak akhirnya realize sesuatu. Jadi kalau dulu tuh emang kita sering banget ya banyak liputan media. Kita kan banyak banget dari liputan media, tapi semakin kesini kita kayak sadar terkenal itu belum tentu profit, terkenal itu belum tentu sehat bisnisnya kayak gitu-gitu. Jadi kita fokusnya ya kita pengen sehat dulu bisnisnya. Untuk masalah kayak tadi ya show up ke mana-mana gitu ya, itu kita tahan sih, apalagi anak muda ya, pasti aktualisasi dirinya juga tinggi. Nah, kita benar-benar rem itu. Nah, kita sekarang udah, maksudnya aku pun pribadi tuh sudah berteman dan berusaha untuk merem hal-hal kayak gitu. Akhirnya tetap fokus. Jadi hal yang paling aku syukurin di tahun 2020 itu adalah fokus membenahi diri sendiri, fokus untuk memperbaiki tim kayak gitu. Nanti tim kita yang akan membesarkan bisnis kita. Karena banyak banget waktu untuk merefleksikan tentang diri sendiri ya di 2020 ya, Maya. Jadi yang membesarkan bisnis kita itu adalah tim kita. Jadi kita harus dedikasi ke tim berdedikasi ke customer gitu. Itu yang membuat bisnis bahkan di awal-awal itu bisa menjadi lebih kuat gitu. Betul. Nah, kemudian ini tadi Mbak Evi menyebutkan Startup World Cup ya. Nah, itu ketika mengikuti Startup World Cup, itu apa yang Mbak Evi persiapkan dan bisnis apa yang Mbak Evi bawa? Waktu itu masih OJC ya, waktu tahun 2017 itu kebetulan yang present waktu itu si partnerku si Reza Zamir itu. Jadi mereka Reza yang show up tentang kita di Jakarta. Jadi itu regional dulu kan. Surabaya, terus nanti langsung ke nasional. Nah, nasional itu kita lolos 3 besar untuk diberangkatkan ke San Francisco waktu itu. Itu pertama kalinya aku keluar negeri. Aku itu pertama kalinya keluar negeri, ikut langsung Startup World Cup. Alhamdulillah. Ya. Nah, kalau untuk Shari Hub sendiri nih Mbak, saat ini apakah udah ada investor atau kayak gimana? Jadi gini, kalau misalnya masalah investasi itu ya kita harus benar-benar siap. Kalau dulu di Shari itu kita ambil semua kesempatan. Kita cash itu udah ngelola, cash itu ratusan juta. Tapi itu tadi percuma kalau bisnisnya nggak sehat. Akhirnya kita fokus ke banyak juga teman-teman kita juga belajar baca buku, itu banyak banget perusahaan dan startup yang bisa tumbuh tanpa investor, bahkan dia bisa tumbuh dari profitnya dia. Nah, kita pengen fokus di situ dulu, gitu. Bahkan mungkin kalau misalnya ke depannya dikasih kesempatan kita jadi investor.
Oh wow, gitu. Ya benar. Daripada mencari investor, menguatkan bisnis, kemudian bisa membangun juga bisnis-bisnis yang lain sebagai investor. Betul, betul. Impact-nya pun akan lebih luas. Betul. Ya benar. Keren sih perjalanan dari ya fundamental bisnisnya sih memang. Bisnis dan emang step by step ya Mbak ya. Sama mindset lebih penting. Ya, ini nih kita ngomongin mindset sesuai dengan tema kita hari ini, Unlock Your Golden Mind. Nah, dari perjalanan Mbak Evi nih, menurut Mbak Evi sebagai kita anak muda, apa sih yang harus kita tanamkan ke diri kita sendiri supaya mindset kita itu berkembang, kemudian kita bisa develop diri kita itu lebih baik gitu. Jadi mindset itu dibagi dua, ada mindset fixed growth, growth mindset. Aku lupa, pokoknya ada kata-kata fix sama growth ya dalam mindset itu tadi. Nah, growth mindset itu adalah orang yang pengen berkembang, selalu berkembang. Dia itu membuka open mind, tapi tetap kita saring ya open mind itu tadi. Nah, itu harus fokusnya yaitu tadi pun dalam kita memilih partner, kita dalam berdiskusi dengan orang, kita harus tentukan dulu orangnya ini fix atau growth mindset. Karena ketika kita kerjasama sama orang-orang yang fix mindset, itu akan effortnya lebih tinggi daripada growth mindset gitu. Jadi aku fokusnya di situ. Aku udah mulai membagi misalnya tim gitu ya, tim harus bisa growth mindset itu tadi. Harus itu tadi. Walaupun kita dalam perjalanannya pasti trial and error juga ya. Nah, tapi yang pasti kita udah punya dasarannya yang ideal seperti apa gitu. Karena kita kan pengennya juga bertumbuh terus kan di sini gitu. Untuk bukan hanya untuk kita tapi juga orang lain yang ikut sama kita. Itu yang paling penting sih. Yang paling penting kita sendiri juga bisa memberikan impact ke tim kita juga ya Mbak. Betul. Nah, kalau menurut Mbak Evi, karakter anak muda, ini kan sekarang lagi booming banget ya Mbak. Kita tahu bahwa anak muda sekarang itu keinginan untuk menjadi entrepreneur itu semakin besar. Nah, menurut Mbak Evi nih, sama-sama anak muda, karakter yang benar-benar harus dimiliki sama seorang anak muda untuk bisa membangun bisnisnya itu apa sih dan gimana? Kalau aku sih, kalau based on experience-ku ya, ya menurutku berani ngelakuin sih, nggak cuman ide aja. Karena ide itu murah, yang mahal itu ketika kamu action, kamu tuh, walaupun nanti kamu tuh bakal gagal misalnya dalam perjalanan pertamamu tuh gagal, yang mahal itu pengalamannya. Itu mahal banget pengalamannya. Terus kalau misalnya kamu berhasil, kamu juga jangan lupa itu tadi sedekah, terus atau berimpact dengan orang lain, ke orang tua. Itu sangat, menurutku impact-nya tinggi sih. Karena itu tadi nggak akan kosong kalau misalnya kita cuma untuk keberhasilan diri kita sendiri ya. Gitu ya, kayak Kasuarin juga ya, Mbak kan juga yang punya Arista ya benar. Itu kan kita masih muda-muda gitu kan. Justru kita itu juga harapan dari orang-orang yang berharap sama kita, kayak orang tua kita, saudara kita dan lain sebagainya gitu. Nah, ini last question sih Mbak. Kayak gimana tips mungkin dari Mbak Evi untuk teman-teman yang juga lagi lihat kita hari ini, lihat talk show kita hari ini, tips dari Mbak Evi untuk kita bisa tetap bertahan di disruptive era-nya sekarang ini. Tipsnya buat Mbak Evi apa? Dari Mbak Evi? Oke. Kalau dari aku ya itu sih growth mindset. Growth mindset itu sangat bagus banget. Terus baca buku jangan lupa. Kalau misalnya kamu lagi bisnis, kamu jangan lupa belajar tentang gimana tuh bisnis. Jangan hanya action tapi juga teori juga, jangan lupa. Itu sih, berani ambil resiko. Iya, terus belajar ya Mbak ya. Terus belajar banget. Itu penting banget. Iqra kan. Ayat pertama Iqra, belajar. Iya. Oke, nah ini tadi cerita dari Mbak Evi, luar biasa banget perjuangannya mulai dari OJC, Syari Hub, dan berbagai prestasinya, multi talent juga, dan tentunya kita harus ingat tadi untuk take action, kemudian terus belajar, dan juga berani ambil resiko. Itu untuk teman-teman, kita nanti akan banyak ngobrol lagi ya di segmen berikutnya. Kita akan ngobrol lebih seru lagi, dan kali ini nanti kita akan membahas banyak bisnis dengan seorang mompreneur, bisnisnya banyak banget ya. Jadi nanti kita tetap di sini, stay tune di acara Product Launching Kasuarin Unlock Your Golden Mind
by Arista Kreatif bekerja sama dengan Berita Jatim Cyber Media dan juga Portal Jatim Communication.
balik lagi di product launching di product launching Kastuarin, Unlock Your Golden Mind, Let's Shine with Kastuarin. Nah, teman-teman, tadi kan aku udah bahas sedikit kalau kita bakal lanjut ngobrol-ngobrol dengan seorang mompreneur yang juga bisnisnya ada beberapa dan keren-keren, mulai dari bisnis spa baby and mom, kemudian ada Muslim wear, bener ya Mbak Osa? Di sini di sebelah saya udah ada Mbak Osa. Selamat siang, Mbak Osa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, selamat datang di acara produk launching ya Mbak Osa, produk launchingnya Kastuarin. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah Mbak Osa, di sini kita bakal ngobrol banyak tentang bisnisnya Mbak Osa. Dan mungkin nanti teman-teman ya, yang di Zoom boleh silakan bertanya. Kalau mau ada pertanyaan bisa raise hand atau tulis di chat, nanti kita akan sampaikan pertanyaannya ke Mbak Osa. Nah Mbak Osa, aku pengen tahu dong tentang bisnisnya Mbak Osa. Gimana sih, apa aja Mbak Osa bisnisnya, kemudian berdirinya mulai kapan, boleh diceritain ke teman-teman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dari bisnis, sebetulnya dari 2017. Dari 2017 saya sudah mulai bisnis semenjak saya resign dari kantor. Oh, berarti background-nya sudah pernah kerja ya, Mbak? Jadi saya sudah pernah merantau di Jakarta. Oh, di Jakarta. Selama 6 tahun kerja di sana, menjadi karyawan di sebuah kantor BUMN. Tapi ternyata sepertinya saya terlalu sumpek dengan kemacetan Jakarta. Tapi sebenarnya Jakarta tuh paling enak kalau buat kerja memang. Buat kerja benar ya. Tapi akhirnya saya dan suami memutuskan untuk ya udah kita balik ke Surabaya aja, kita mulai bisnis. Karena suami dari awal memang dia bisnis. Oh, jadi gitu. setiap pertama kali ketemu suami pada saat dia masih single pun dia sudah masih punya bisnis. Dia sudah bisnis dan saya masih kerja waktu itu. Jadi akhirnya kita memutuskan ya udah kita balik ke Surabaya. Membuka bisnis yang namanya Alesya Muslimah Spa. Sebenarnya bukan Momen Baby. Spa. Oh, jadi iya ya. Awalnya Muslimah Spa dulu. Oh, Muslimah Spa dulu malah. Memang untuk female only ya. Tapi seiring berjalannya waktu makin kesini, customer itu banyak yang ibu hamil, ibu menyusui, terus bayi-bayi. Jadi kadang-kadang ibu hamil pesen ibu melahirkan untuk pijat menyusui sekalian sama anaknya karena baru lahir. Jadi akhirnya ya sudah kita fokusnya gitu ya, Alesya Muslimah Spa. Ya itu ya awalnya. Cuman karena pandemi ini akhirnya kita balik arah jadi home spa. Oh gitu. Nah, jadi outlet kita tutup, kita jadikan kantor. Terapis yang ke rumah. Ke rumah. Oh berarti sebelumnya ada offline-nya ya. Ada offline. Yang akhirnya sekarang berubah online semua. Berubah online semua, mengikuti yang terjadi mengikuti zaman corona. Sekarang zaman online. Zaman online semua. Nah, kalau dari Alesya berarti dari tahun 2017 tadi ya Mbak ya? Insya Allah 2017. Dari 2017. Kira-kira nih tantangan apa sih yang dihadapi sama Alesya dari tahun 2017 dan juga dari Mbak Osa sendiri? Karena kan sebelumnya kerja nih ya. Tantangan yang menurut Mbak Osa alami dari kerja kemudian harus membangun bisnis. Kayak gimana tantangannya? Jadi sebenarnya kalau bagi saya tantangannya tuh berat sekali karena pertama tidak ada hubungan dengan background perkuliahan saya. Saya lulusan arsitek ITS. Teknik banget. Tapi sekarang malah bisnis spa itu sebenarnya hanya karena saya dulu hobi spa. Jadi kadang-kadang waktu kuliah kalau saya sumpek sama tugas, saya pergi ke salon muslimah, saya spa di situ. Oh gitu. Dulu waktu kuliah saya berpikir gini, enak sih dia punya bisnis spa gini, gitu. Kapan dia bisa punya bisnis spa gini? Pernah punya selentingan pikiran gitu. Dari selentingan itu ya Mbak. Tapi ternyata malah berjalan sampai sekarang ya. Sekarang. Alhamdulillah. Cuman kalau tantangan sih memang namanya bisnis tuh nggak mungkin nggak menantang ya, pasti tantangannya luar biasa. Dari mulai mencari pasar, karena saya bukan dari basic spa, tidak pernah kursus spa. Baru setelah
baru setelah berjalan akhirnya saya ikut sertifikasi spa. Oke. Ikut sertifikasi spa, manajemen spa, terapi spa. Akhirnya saya ngerti, oh gini susahnya jadi tukang pijat. Jadi baru mulai belajar setelah itu. Akhirnya saya ngerti semua. Jadi saya lebih menghargai terapis, lebih banyak belajar dari situ. Sulitnya jadi terapis ya Mbak ya. Sulitnya jadi terapis dan ternyata mencari pasar tuh nggak mudah. Karena ternyata saya baru tahu jenis pijat itu tuh banyak banget. Mulai refleksologi, kaki doang. Terus habis itu itu momen baby spa, urusan per ibu-ibuan sama bayi-bayi. Terus per wanitaan, per preweddingan. Oh ya, itu kan? beda lagi. Yang mulai sampai mani-pedi dan lain-lain. Iya, benar. Terus khusus untuk laki-laki, ada juga macam-macam kan, pijat kesehatan dan lain-lain sampai dengan yang akupuntur dan lain. Aduh, banyak sekali ternyata. Iya. Luar biasa. Jadi pelan-pelan dipelajari satu-satu gitu ya, Mbak. Tantangannya banyak sampai sekarang pun masih menantang. Nah, itu tadi kan kalau dari Mbak Osa nih, tadi sebelumnya kan kerja. Kenapa kok memutuskan pada akhirnya mau membuka bisnis sendiri? Sama suami atau sendiri nih kalau yang bisnis Alesya ini? Iya, dibantu sama suami juga. Sama suami juga. Karena kebetulan suami ini bisnisnya di bidang konsultan branding. Oh, oke. Jadi dia membantu saya untuk ya udah sini aku bantu apa butuhnya gitu. Buat nge-branding ya. Kalau keputusannya itu karena pada saat saya di kantor, anak masih satu. Jadi saya kerja di rumah sambil ngurus anak. Ya kalau masih bayi sih nggak apa-apa ditaruh atau tidur. Pas udah umur tahun dia mulai ngeluh. Aku nggak bisa kerja gitu, jagain dia terus. Iya, karena karena gitu. Suami di rumah kerjanya ya, Mbak ya. Di rumah karena dia semua online. Dia dari awal semua kerjaannya semua online. Terus akhirnya aku setahun aku memutuskan untuk memikirkan itu setahun. Akhirnya aku buka nggak ya? Iya, akhirnya karena aku sebetulnya nyaman di dunia properti. Aku dulu di dunia properti. Oh iya. Di kontraktor. Karena arsitektur. Iya. Dan sebenarnya aku nyaman di dunia itu. Tapi ya gimana lagi kalau kata bosku zaman kantor dulu bilang, udah kamu perempuan fitrahnya ngikutin suami ya harus ikut gitu. Iya. Akhirnya aku memutuskan ya udah oke aku resign. Tapi tolong bolehin aku bisnis, aku bilang gitu. Ya boleh, ayo nggak apa-apa, aku malah dukung deh gitu. Akhirnya pindah ke Surabaya itu. Pindah ke Surabaya dan membuka si Alesya ini ya. Gitu. Iya. Jadi emang dari selentingan, kemudian ternyata waktu juga mendukung, akhirnya membukalah di Surabaya. Iya Mbak. Nah, terus nih, kan sekarang nih Mbak Osa juga jadi seorang ibu, jadi seorang istri, punya bisnis juga. Tantangan menjalani multi peran sebagai seorang perempuan tuh kayak gimana sih? Iya, karena kita perempuan harus selalu kembali ke fitrah. Bahwa kita memang seorang ibu, kita seorang istri, ya harus kembali ke situ dulu. Jadi kalau kita mau bisnis, mau apa, harus ingat dulu sama anak. Iya. Mau ngelakuin kerja apa, harus ingat dulu sama suami. Kayak gitu. Karena saya berusaha untuk mencoba bisa menjadi multiperan tuh memang berat, tapi ternyata bisa loh gitu. Ternyata bisa dan nggak sesulit yang dibayangkan kok gitu. Kalaupun saya di rumah, misalnya saya di depan laptop gitu ya, mau ngerjain sesuatu, bikin data atau apa, kadang ada anak saya di samping, dia sambil merangkak-merangkak gitu, saya kasih playmat gitu aja ya, nggak ada masalah gitu loh. Apa yang susah sih gitu loh. Kadang-kadang ibu-ibu itu suka mikir gini, aduh kok susah ya, ribet ini kok bisa ya. Kadang ada teman saya yang bilang, kok bisa sih kamu bisnis sambil jagain anak gitu. Iya, itu sih, itu yang kalau belum dijalanin belum ngerasain, sebenarnya enak loh gitu. Lebih ini ya, justru lebih fleksibel ya. Lebih fleksibel. Cuman memang karena kalau saya pribadi karena biasa bekerja, dari awal bekerja, dari kuliah saya juga sudah bekerja. Jadi begitu plug diem di rumah gitu ya langsung pasti nggak mungkin bisa ini langsung bisa diam ngapain ya bener-bener pengen ngapain pasti pengen gitu. Jadi nggak bisa diam, jadi akhirnya ya sudah jalanin itu semua. Yang penting Bismillah, dan kalau aku pribadi sebenarnya semua kembalikan ke Allah sebenarnya gitu. Benar. Karena kesumpekan, kesuksesan ketika kita ngurus anak sambil bekerja, benar. Itu kita anggap sudah, itu kan semua sudah settingan Allah begitu. Kita harus nerima gitu. Benar. Gitu. Iya. Nah,
Mbak, bentar kita lihat dari teman-teman apakah ada pertanyaan mungkin dari teman-teman yang di Zoom. Nah, karena ini ya, nanti mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan boleh banget langsung chat atau raise hand gitu. Nah, nanti kita akan langsung tanyakan ke Mbak Osa. Nah, Mbak Osa, pengorbanan yang menurut Mbak Osa paling besar Mbak Osa lakukan untuk menjalin multiperan itu, pengorbanan apa? Ketika gini, dulu aku resign itu sebenarnya punya tujuan lain. Dulu waktu di kantor, aku selalu melihat teman-teman kantorku, alhamdulillahnya orang-orang kantorku itu orangnya semua rutin sholat duha. Oh. Dan sholat duhanya nggak tanggung-tanggung, 8 rakaat semua. Nah kadang-kadang kita di kantor nih, kalau semua staf pada sholat duha, kita nggak sholat duha sendiri. Ya? Iya, jadi kayak malu kan, kok pengen sini nggak sholat sendiri, akhirnya aku sholat. Nah waktu itu aku berpikir begini, oke, kalau misalnya aku resign, aku janji sama diriku sendiri, aku harus punya waktu untuk sholat duha lebih daripada 8 rakaat di kantor. Ternyata nggak bisa. Ternyata ketika di rumah malah nggak bisa. Itu buat aku pengorbanan sih. Pengorbanan. Karena ketika di kantor kok malah bisa. Ketika di rumah yang kelihatannya kita tuh nyantai-nyantai, tidur-tiduran, pakai daster, tapi malah nggak bisa loh. Malah lebih sulit ya, Mbak. Malah nggak bisa. Karena mungkin pekerjaan rumah. Beneran. Terus sholat yang tadinya kalau di kantor tuh kita, karena gini, kebetulan bos-bos kantor saya yang dulu itu selalu teriak-teriak kalau udah azan. Ayo jemaah, sholat gitu. Terus begitu aku resign, pikir saya di rumah oke bisa banget. Begitu azan bisa langsung sholat. Ternyata enggak. Beda lagi ya. Pas azan mau sholat, ibu gitu. Udah ada anak kecil yang memanggil-manggil. Jadi memang kalau buat saya itu pengorbanan. Gitu. Dan ternyata saya dengar beberapa ceramah dari beberapa ulama pun mereka bilang bahwa pengorbanan orang tua adalah ketika dia menunda ibadahnya untuk menjaga anaknya. Itu adalah sebuah pengorbanan. Iya, ternyata. Ternyata termasuk ketika ketika menjalankan bisnisnya, kemudian ada anak juga ya Mbak ya. Iya, itu pengorbanan yang cuma memang tetap harus diusahakan. Jadi kadang-kala kalau misalnya anak masih nangis ya kadang aku sholat sambil gendong. Malah lebih sering begitu. Wow. Emang jadi ibu-ibu ya begitu ya, seorang mompreneur. Jadi ya sudahlah, menikmati semua prosesnya yang mulai harus menjalankan bisnis, mengurus rumah dan anak-anak ya Mbak ya. Nah, di sini kalau dari Mbak Osa sendiri gimana sih bagi waktunya Mbak? Ketika harus ada bisnis, jadi misal bisnis, kemudian harus ngurus rumah juga, kemudian nemenin anak-anak main juga, gimana nih Mbak Osa mengatur waktu-waktunya Mbak Osa? Kalau aku memang waktu khusus untuk urusan rumah tangga memang nunggu anak-anak tidur pasti. Entah tidur siang atau tidur malam. Jadi kadang-kadang aku berkegiatan tuh mesti siang atau sekalian malam banget. Ya. Ketika tidur siang di atas jam 10 malam. Atau kalau siang ya di antara jam 1 sampai jam 2. Selebihnya ya harus sambil ini, sambil itu, sambil anak-anak, sambil ini. Dan aku tanpa ART loh. Wow. Itu keren banget. Aku punya ART. Dan itu enak banget memang. Bisa jadi Mbak tolong sapuin, tolong dipel, tolong tolong jagain anak, tolong ini, tolong cebokin, tolong mandiin misalkan anak-anakku. Tapi begitu nggak ada ART tuh rasanya, waduh, melakukan semuanya sendiri. Tapi ternyata ada poin plusnya. Anak-anakku akhirnya mau mandi sendiri, lebih mau mandiri, makan sendiri, dan mau beres-beres mainan sendiri tanpa harus disuruh. Iya. Paling nyuruh ya cuma sekali, ayo dibereskan. Gitu ya, akhirnya dibereskan mereka. Kadang kalau misalnya nggak mau, aku suka kasih syarat. Misalnya mereka mau main apa, sebelumnya mereka udah bongkar mainan. Yang ini dibereskan dulu baru boleh ambil yang itu. Baru, jadi maksudnya akhirnya mereka tahu itu. Bisa, iya benar. Tahu mana yang harus dilakukan, jadi lebih mandiri juga karena nggak pakai ART. Karena ketika ada ART, ketika saya suruh beresan mainan, mereka nolak. Ngomong gini kan bisa diberesan sama karena merasa ada yang bisa melakukan itu. Kok bisa ngomong gitu? Iya. Padahal masih anak-anak ya Mbak ya. Nah ini nih Mbak, kita nih sebagai perempuan kan ya dituntut untuk menjadi multi talent dan multitasking, benar ya Mbak? Nah kalau dari Mbak Osa nih, dari seorang mompreneur punya bisnis harus multitasking, multi talent,
karakter apa sih yang berusaha Mbak Osa tanamkan ke diri Mbak Osa sendiri? Karakter ya. Kalau karakter itu sebenarnya gini, kalau saya pribadi, karakter itu akan baik, terbentuk dengan baik ketika kita semua yakin bahwa semua ini memang sudah diatur sama Allah. Kalau aku sih gitu. Jadi semua aku kembalikan ke atas. Karena gini, aku selalu berusaha mencari inner circle yang bisa menasehati aku ketika aku salah, ketika aku lagi down, lagi salah, lagi jelek. Nah itu gimana caranya mereka bisa menasehati aku. Beberapa nasihat teman-teman aku banyak yang bilang kalau bahwa kita tuh di dunia ini udah kayak musafir, jadi cuma berpindah-pindah dari ujian satu ke ujian lainnya sampai kita nggak ada. Bener, jadi itu udah mau ngapain gitu. Jadi nggak ada yang aku terlalu pikirin banget. Sebenarnya aku juga tipe orang yang dulu tuh mikiran. Akhirnya sekarang mikir ya. Tapi karena dan itu butuh proses ya, butuh proses sampai akhirnya aku bisa aku yakin bahwa semua yang terjadi ini sudah digariskan Allah, ya sudah. Jadi aku ikhlaskan gitu. Ikhlas pahala surga gitu aja udah. Kuncinya ya, benar-benar kuncinya. Apalagi kita sebagai perempuan banyak yang emang kita tanggung jawab kita, apalagi di rumah amanah utamanya itu yang harus dijaga gitu kan ya Mbak, sebagai seorang perempuan. Nah, kalau dari Mbak Osa nih, aku lihat kan Mbak Osa juga influencer, ya kan? Enggak kok, abal-abal mungkin. Nah, ini nih Mbak, mungkin kita juga bisa, karena kan sejalan dengan tema produk launching-nya Kaskeluarin, Unlock Your Golden Mind, dan juga misi yang dibawa sama Kaskeluarin untuk mengangkat seorang perempuan itu bisa lebih confidence gitu. Ketika harus menghadapi dunia luar, dunia yang lebih luas gitu. Nah dari Mbak Osa nih, gimana caranya untuk membangun self confidence ketika harus multiperan itu tadi? Jadi self confidence-nya Mbak Osa tuh kan mulai harus bangun bisnis juga, kayak gitu kan, harus menjaga anak-anak juga. Gimana caranya kita itu bisa membangun self confidence dan nggak gampang insecure gitu Mbak, kalau anak sekarang bahasa gaulnya insecure sama orang-orang di sekitar kita dan suka membandingkan diri kita sebagai seorang perempuan dengan perempuan yang lain. Nah itu dia Mbak, makanya value dari Kaskeluarin sendiri kan juga untuk menghilangkan insecure-nya seorang perempuan, jadi lebih confidence. Kalau dari Mbak Osa kayak gimana sih Mbak? Kalau aku sendiri tuh memang lebih ke gini ya, jangan sering-sering lihat lebih-lebihnya orang deh. Jangan sering-sering lihat lebih-lebihnya orang kan. Boleh sekali, 2 kali boleh. Tapi kalau udah 10 kali udah jangan. Pasti akan menimbulkan rasa iri, rasa hasad, rasa insecure, sedih. Kok aku nggak gini kok ya? Dia bisa kok, aku enggak gitu. Itu toksik menurutku. Itu pikiran yang toksik yang kita buat sendiri. Harusnya kan kita nggak perlu kayak gitu. Jadi ya sudah, kalau kita ngeliat ada orang yang lebih kaya, oke, dia memang digariskan sama Allah begitu, ya sudah gitu. Aku begini ya aku begini. Terus misal dia lebih pinter, kok aku nggak sepinter dia? Dia pinter apa dulu? Kamu juga ada pinternya kok gitu. Karena setiap orang ini kan punya plus minusnya sendiri-sendiri. Belum tentu yang kita lihat di luar. Kayak tadi kelihatan. Kayak tadi Mbak bilang saya katanya, influencer keren apa. Sebenarnya nggak gitu-gitu banget juga. Masih newbie. Jadi kalau saya pribadi gitu, karena semakin sering melihat kesuksesan orang, keenakan hidupnya orang, ya kita karena yang kelihatan di luar cuman enaknya itu tadi ya Mbak ya. Percaya sama plusnya diri kita tuh apa, potensi orang kita plus minus, tinggal plusnya diri kita apa ya itu yang ditonjolin gitu. Benar-benar menggali potensi kita dan mengeluarkan potensi itu untuk bisa membawa impact juga ke luar ya Mbak ya. Nah Mbak, ini last question dari saya, mungkin nanti selanjutnya dari teman-teman ada pertanyaan, mungkin entah di kolom chat atau mungkin ada yang raise hand, silahkan langsung bisa ditanyain ke Mbak Osa. Pertanyaan terakhir dari saya nih Mbak, tipsnya Mbak Osa untuk teman-teman yang sekarang lagi ngelihat kita sekarang, dari Mbak Osa, apa sih yang harus kita tumbuhkan di dalam diri
terutama misalkan kita jadi seorang mompreneur nih, mungkin teman-teman di sini mungkin ada yang sudah jadi ibu, ada yang belum ya, tapi mungkin ke depannya kan harapannya bisa begitu ya, jadi seorang ibu. Apa sih yang harus kita tumbuhkan dan kita perkuat di era yang benar-benar perubahannya tuh cepat banget, mulai dari yang kayak Mbak Elsa sendiri, dari Alicia yang sebelumnya offline jadi online, itu kan perubahannya cepat banget ya Mbak ya. Dari Mbak Elsa sebagai seorang ibu dan seorang entrepreneur, apa yang menurut Mbak Elsa harus Mbak Elsa kuatkan, gitu, yang harus dikuatkan sama teman-teman yang ada di sini? Apa ya? Kalau saya pribadi, mungkin ya itu, kita nggak perlu insecure, kembali ke yang tadi sebelumnya, kita nggak perlu insecure sama orang. Jadi ya sudah, percaya sama diri kita sendiri, kemampuan kita apa, kesukaan kita apa, lakukan apa yang kita suka, dan nggak usah peduli orang lain ngomong apa. Nggak perlu, maksudnya misal aku kan nggak suka masak, misalkan aku suka masak ya, misalkan aku suka masak, aku bikin vlog tentang masak, tiba-tiba ada teman-teman yang nyinyir, kan kamu bukan chef, emang kamu bisa masak, emang kamu apa, itu hal-hal yang nggak perlu dihiraukan. Anggap aja kita buat sesuatu untuk tontonan yang kita tonton sendiri. Perkara orang lain nonton, ya itu netizen biasa ya. Maksudnya biarkan aja, itu nggak perlu kita gubris. Itu rasa percaya diri dengan diri kita sendiri dan apa yang kita pikirkan itu yang harus ditumbuhkan sih kayaknya. Ya, balik lagi tadi ya. Jadi kita nge-unlock mindset yang toxic gitu tadi itu kita buang jauh-jauh, kita masukin kepercayaan diri yang kita buat sendiri loh. Iya benar, kadang kita sendiri yang membuat perasaan dan pikiran toxic itu sendiri, karena ya tadi kita ngelihat kesalahan orang, terus kita jadi insecure gitu. Nah Mbak Elsa, kayaknya ini ada pertanyaan dari di Zoom. Ada pertanyaan, teman-teman? Oh, belum ada? Oke, nah dari sini kita akan banyak juga nanti ngobrol sama ownernya Kastwarin, Mbak Elsa, ya. Nah, dari ini karena banyak banget teman-teman yang menyaksikan dan menunggu-nunggu produk launchingnya Kastwarin seperti apa, produk barunya seperti apa. Nanti kita akan bahas lebih banyak lagi tentang produk launching Kastwarin. Tapi setelah yang satu ini, stay tune di produk launching Kastwarin, Unlock Your Golden Mind with Arista Kreatif bekerja sama dengan Portal Jatim Communication dan Berita Jatim Cyber Media.
Oke, hai teman kreatif, balik lagi di acara produk launching Kastuarin, Unlock Your Golden Mind, Let's Shine with Kastuarin. Nah, kita akan lanjut ngobrol-ngobrol dengan pemeran utamanya hari ini, dengan pemeran utama seorang owner dari Kastuarin yang bakal meluncurkan brand baru, rebranding lebih tepatnya dari produk yang sebelumnya, dan juga produk-produknya akan lebih wow lagi, lebih keren lagi. Langsung aja kita sapa. Selamat datang Mbak Uli. Aku panggil Mbak Uli aja ya. Oke, makasih Ibut ya. Iya, selamat datang. Selamat siang. Selamat siang. Gimana kabarnya Mbak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kayak biasanya ceria. Iya, selalu ceria. Ini emang orang yang selalu ceria, yang nggak pernah kenal capek. Kesana kemari, terus tahu-tahu sekarang ada di sini. Thank you. Nah, Mbak Uli, kita akan bahas lebih banyak tentang produk launching dari Kastuarin kali ini. Nah, di sini aku pengen tahu, Kastuarin sendiri kan sebelumnya namanya bukan Kastuarin. Iya. Nanti boleh diceritain gimana sih perubahan namanya itu, kenapa bisa jadi Kastuarin, dan sebelumnya namanya apa sih produknya? Oke, ini langsung cerita gitu ya. Oh ya boleh, atau perkenalan dulu, atau langsung mau ceritain tentang Kastuarin juga boleh. Oke, perkenalkan nama saya Aulia Puspita Supriyati dari Surabaya. Jadi saya ini founder dari Kastuarin dengan beberapa tim saya lainnya, ada beberapa co-founder dan tim-tim lainnya selalu support kami. Jadi awal mula itu usaha kami di bidang fashion tetap sama, hijab, tapi namanya Aulia Hijab. Cuma di sini berpikir ingin kemanfaatan yang lebih jauh, kemanfaatan yang lebih banyak untuk ke masyarakatnya, sehingga memiliki banyak pemikiran yang baru, ide baru tentang brandnya sekarang, yaitu Kastuarin. Jadi Kastuarin sendiri pun memiliki identitas yang jauh berbeda daripada yang brand dulu, gitu kan. Ya, dari Kastuarin sendiri itu kami mengambil makna bahwa brand yang akan mengangkat nilai berupa confident, authentic, smart, yang memang ingin kami sampaikan nilai-nilai itu melalui keterwakilan image kami terhadap produk. Gitu. Cuman nggak hanya itu sih, lebih panjang ke depannya itu ingin reminding, supporting untuk teman-teman wanita bahwasanya peran wanita itu jauh gitu loh. Manfaatnya kita untuk ke masyarakat itu luas gitu. Karena kan memang nggak ada istilah wanita itu dikekang gitu. Tapi we don't support for feminist. It's only about kita ingin bermanfaat seluas-luasnya di medan perang kita. Entah itu sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang wanita karir, guru, ataupun pebisnis lainnya. Jadi kayak kita itu memiliki hak yang sama terhadap hal seperti itu. Karena di agama pun juga itu disebutkan bahwa tidak ada penekanan atau pengekangan terhadap kaum wanita. Nah, karena kami ingin menjadikan itu biar tidak bias, kami ingin support itu ke image hijab kami, gitu. Jadi lahirlah, jadi lahirlah Kastuarin. Karena kan memang wanita itu kelak akan membentuk peradaban, gitu ya. Jadi kita yang membentuk generasi kita yang membentuk suatu negara. Ya. Karena dari wanita itu yang harus memiliki life value yang harus cerdas, gitu. Harus selalu tangguh. Tapi ingat bahwa wanita itu tidak memiliki kewajiban mutlak sebagai seorang tulang punggung keluarga gitu. Jadi kita hanya ingin memperluas manfaat kita, aktualisasi diri ibarat gitu. Aktualisasi dari Kastuarin gitu ya. Iya, jadi itu identitas brand Kastuarin. Gitu. Nah, kalau boleh tahu Mbak Uli nih, perjalanan Kastuarin dari yang sebelumnya adalah, aku sebut ya. Namanya adalah Aulia Hijab. Kenapa Mbak Uli dari Aulia Hijab itu dari tahun berapa sih Mbak? Aulia Hijab itu sendiri? Sebenarnya waktu itu kuliah kan sempat jualan, cuman waktu itu auto rame. Saya kelabakan, akhirnya stop lama, baru mulai lagi itu tahun 2019. Terus tahun 2020 kan corona, dengan segala perjalanan dan belajar banyak hal, akhirnya berpikir bahwa kalau ingin berjalannya jauh, kita harus banyak memikirkan, yaitu dengan cara bersama-sama. Akhirnya tercetuslah Kastuarin itu, yang awalnya kami hanya berdua orang, sekarang ada 6 orang. 6 orang, wow, berarti sudah semakin bertumbuh. Amin. Nah, dari tema produk launchingnya ini, yang dari tadi udah kita gadang-gadang, Unlock Your Golden Mind. Dari Mbak Uli sendiri, kenapa membawa tema Golden Mind sebagai seorang perempuan? Golden Mind sebagai seorang perempuan. Kenapa harus di-unlock gitu? Gini ya, kalau kita bicara the origin of human, kita kan memang adalah orang-orang terpilih dari sekian 600 juta kan sel sperma. Nah, otomatis setiap yang terlahir ini
nggak mungkin dia lahir sebagai seorang yang useless atau unidentity. Jadi kayak lebih setiap kita tuh punya keunikan yang memang kalau kita diberikan ruang untuk gerak dan beraktualisasi diri, otomatis kan kita bisa gitu, tinggal di mana tempat yang tepat. Nah, unlock your golden mind itu berarti sebagaimana apapun kondisi sekarang, kalau kita mengenalnya kan VUCA ya, volatility, uncertainty, kan, complexity, dan A-nya itu ambiguity. Tapi kan kita nggak mungkin diam aja dengan menerima kondisi yang saat ini. Betul. Dengan kata pemaknaan unlock your golden mind itu ingin mengajak ke teman-teman bahwasanya seperti apapun identitas kita sekarang, kondisi kita sekarang, nggak ada kata terlambat untuk memulai kehidupan yang baru. Benar, gitu. dan nggak ada kata dengan segala keterbatasan kita masih bisa terus growing our mind gitu ya Mbak? Iya, growing. Karena growing itu adalah perjalanannya nggak pernah berhenti sampai kita mati. Gitu kan. Iya, benar. Ya. Belajar, learning, unlearning, dibebaskan lagi, learning lagi gitu ya Mbak ya? Betul nah, sekali. Dari sini, ini ya teman-teman ya, ini juga adalah produk hijabnya Kastuarin. Nah, warnanya hijau. Saya biasanya nggak suka pakai warna hijau, tapi dengan hijab ini jadi cakep warnanya, bukan sayanya tapi warnanya maksudnya. Nah, ini juga produknya Kastuarin, ini juga produknya Kastuarin. Di produk launching ini ada hashtagnya tersendiri, Let's Shine with Kastuarin. Apa yang diharapkan dari Mbak Uli? Kenapa? Apakah dengan kata-kata Let's Shine itu apa yang ingin diharapkan dari Mbak Uli dari produk hijab ini? Oke. Untuk Let's Shine, berarti kan ibarat Kastuarin itu brand, dan menurut saya tuh brand itu adalah sebuah, selain identitas, itu juga sebuah promise gitu kan, janji. Jadi kita tidak menjanjikan masa depan yang cerah, bukan. Cuman we just want to help to each other. Kalau memang kita brand yang ingin membersamai teman-teman dalam hal fashion, yang memang kami wujudkan dalam image, karena kan memang dalam image hijab yang kami bentuk itu insya Allah sih ya jauh berbeda dengan hijab-hijab lainnya. Jadi karena memang kami merasa bahwa it's something new yang memang hijab lain di Indonesia ini kayaknya belum ada. Jadi kita ingin sedikit berbeda dengan beberapa kasus yang memang saat ini terjadi, yaitu tentang insecurity mind yang memang kayaknya significantly itu meningkat di dunia ini, nggak cuma di Indonesia tapi di dunia ini. Jadi kayaknya memang insecure itu bukan tentang sesuatu hal yang buruk atau negatif, tapi kayaknya semua orang itu akan mengalami pada fase-fase tertentu. Jadi kayak kita ingin meminimalisir perasaan itu dengan kampanyenya lewat fashion dan tepatnya di hijab. Gitu. Supaya sebagai seorang perempuan terutama ya Mbak ya, semangat, confidence, dan shining, shimmering, splendid. Iya, karena kan memang pemilihan warnanya dari Kastuarin itu kan memang dipaskan dengan jiwa-jiwa perempuan. Ada yang memang warnanya itu bold, ada yang pastel, yang memang kami sesuaikan dengan tema hijabnya, judul hijabnya, juga warna hijabnya. Jadi kayak memang setiap hijab itu punya cerita. Iya. Dan itu pun perjalanannya panjang. Gitu. Inginnya cerita yang tergambarkan dari hijab ini itu mengangkat confidence-nya perempuan-perempuan yang lain. Jadi kayak ada story bahwa ada contoh hijab tuh, judulnya tentang kehidupan. Nah, jadi kayak di situ menggambarkan bagaimana si image kehidupan di hijab gitu. Ada tema tentang kontemplasi atau our own happiness. Jadi di mana kita itu ingin menyampaikan bahwa image itu bisa diceritakan di sebuah hijab. Jadi pengguna itu kan harusnya merasa bahwa kami menggunakan fashion yang nggak sama dengan yang lainnya gitu. Jadi akhirnya kan ini bagus, shiny gitu. Kesannya seperti itu gitu ya, harapannya. Kan kita sebuah brand kan inginnya kan memang customer jobs-nya itu mereka puas, suka benar. gitu. Benar. Nah, dari teman-teman itu tadi ya penjelasan tentang produk-produknya Kastuarin yang akan segera di launching. Nah, dari teman-teman apakah ada pertanyaan? Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh banget langsung raise hand. Mau nanyain tentang produk boleh, nanyain tentang perkembangan bisnis boleh ya. Silahkan kalau mau bertanya bisa langsung raise hand atau tulis di kolom chat. Nah Mbak Uli, kalau dari tema Unlock Your Golden Mind, bagi seorang Mbak Uli pribadi, apa yang Mbak Uli lakukan untuk meng-unlock your own golden mind? Oke. Itu kayaknya saya tuh sering banget dapat curhat yang seperti itu. Iya. Karena kan mungkin apa ya,
personal branding itu bukan tentang sesuatu hal yang kita bentuk, nggak selalu seperti itu. Tapi kadang naturally happen in ourselves kan. Jadi kayak istilah unlock your golden mind itu lebih ke kayak dua kata kunci sih. Sabar sama syukur. Tapi nggak itu juga. Saya tuh punya moto yang memang sudah saya pegang sejak SMP. Jadi lebih ke istilah kayak rasakan dan pelajari apapun perasaan itu. Jadi kayak everything happen always because of reason gitu kan. Jadi benar-benar. up and down-nya kita itu proses Pasti gitu. proses dan Kita gagal, kita dikhianati, dibohongin, ditipu. Itu kayak bukan suatu penderitaan sebenarnya. Cuman itu adalah sebuah proses. Yang kalau memang kita mau kalkulasikan penderitaan itu, sebenarnya kita bukan orang yang paling menderita kan. Jadi lebih kita memiliki keterbukaan terhadap diri sendiri yang harus peka terhadap kehidupan gitu. Iya, hidup aja. Jadi kayak contoh nih, kemarin beberapa waktu lalu saya tuh mau mulai launching tapi saya ditipu orang gitu kan. Jadi kayak mikirnya ya ampun, ya udah, mau apa lagi? Ya sudah ya sudahlah, itu proses, mau apa lagi? Kan katanya kan memang kalau proses itu kalau pengusaha itu ya ditipu, dihianati, jatuh bangun, bangkrut, sebagainya itu gitu kan. Jadi kayak memang saya tipenya emang nggak mudah stres sih kebetulan, karena memang memaknai hidup itu nggak sekedar kita paham, tapi dibersamai dengan ilmu gitu kan. Jadi biar kita tuh bawaannya itu positif ke orang, happy, nggak mudah sedih, galau. Jadi kayak kata mama aku kan kayak gini, kamu tuh terlalu banyak tertawa. Padahal kan kadang ya emang bawaannya ekstrovert seperti gitu. itu. Iya. Nah, ini nih Mbak, kalau dari Mbak Uli sendiri, selain dari karakter, Mbak Uli kan udah mulai dari Aulia Hijab, bertumbuh, kemudian berubah jadi Kastuarin. Mungkin dari Mbak Uli ada pesan atau tips gitu buat teman-teman yang sedang mau memulai bisnisnya, atau seorang perempuan yang mungkin saat ini sedang feeling down karena insecurity. Oke, ini tuh kalimat yang menurut aku mengena. Jadi kalau emang siapapun yang ngalami bahwa satu, Allah itu bersama orang-orang yang nekat gitu. Botek dong Mbak. Ya udah pokoknya dijalani aja, dilakukan. Pokoknya ribetnya nanti aja. Yang penting kita tahu. Tapi ya emang sih awalnya adalah one step ahead. Cuman kan setelah itu ya kita harus membersamai dengan ilmu. Kalaupun kita down, ya pasti semua orang ada sisi down. Kan saya pun juga nggak mungkin selalu happy. Pasti ada sisi di mana saya harus berkontemplasi dengan diri saya. Ya pasti kok kehidupan seperti ini dikembalikan lagi. Itu pasti ada kayak ketika kita itu akan ketika kita sedang dihancurkan, sebenarnya kita itu akan dibentuk untuk suatu hal yang lebih baik. Jadi positifnya adalah ya kita menerima, kita menikmati, terus mencari orang-orang yang mendukung. Jadi kalau memang tidak ada orang yang bisa menyelesaikan masalah kita hanya ingin ada seseorang bisa mendengar keluh kesah kita. Jadi mengeluh itu nggak apa-apa, itu manusiawi. Marah itu manusiawi, kecewa itu manusiawi. Cuma berapa lama kita mau di tahap itu? Kemarin pun waktu saya ada masalah ditipu sama orang pun, kayaknya sedihnya itu sehari 2 hari. Kemudian cep gitu kan. Ya sudah. Jadi kayak bagaimana kita membangun hati supaya itu loh, berarti bukan hakku, meskipun hidup sendiri kayak gitu kan. Nah, teman-teman, kita akan banyak hal lagi yang kita lakukan dengan Mbak Uli juga, tentang produk launching-nya juga. Apakah dari teman-teman ada pertanyaan, atau mungkin ada yang raise hand? Boleh, silahkan. Kalau ada yang raise hand atau mau ditanya, oh ya, jangan lupa teman-teman, nanti di akhir acara ada door prize khusus buat teman-teman yang udah ngelihat dari tadi, udah menyaksikan talk show kita dari tadi. Nah, nanti ada door prize di akhir. Tenang aja, buat yang nanya-nanya juga silahkan langsung boleh tanya langsung ke Mbak Uli. Ada atas nama Istiqomah, silahkan boleh langsung dibuka aja mic-nya. Ya, selamat siang. Iya, selamat siang. Iya, dari Istiqomah. Iya. Ini Zoom-nya sangat bermanfaat ya. Di samping kita memetik ilmu dari pelajaran-pelajarannya 3 owner tadi ya. Semuanya memang butuh perjuangan.
Betul, bener banget, semua butuh perjuangan ya Mbak Uli. Silakan Mbak Istiqomah, boleh ditanyakan pertanyaannya. Iya, ini saya mau nanya. Jadi gini, untuk hijabnya Kak Sarin kan identik dengan desain-desain yang elegan. Tapi saya sendiri itu banyak sekali baju-baju yang polos-polos tuh. Caranya gimana mencocokkan kayak misalnya ini dipadu-padankan dengan ini gitu gimana? Karena saya kan pengen gitu loh. Dengan saya nanti beli brandnya Kak Sarin, saya tuh tampil lebih fashionable gitu. Oh, oke. Ya, jadi ini pertanyaan dari Mbak Istiqomah nih, Mbak Uli. Jadi gimana sih brand-brandnya kan produknya Kasuarin itu kan elegan gitu kan, apalagi dicocokkan dipadu-padankan dengan baju-baju yang polos itu kan cocok banget. Gimana supaya stylenya Mbak Istiqomah ini dengan produknya Kasuarin, ketika nanti membeli produknya Kasuarin itu bisa lebih kelihatan shining gitu, lebih kelihatan elegan gitu ya Mbak Istiqomah ya. Iya benar. Iya, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan, Mbak? Itu dulu. Nanti kalau ada lagi saya tanya lagi. Oke, siap. Gimana nih Mbak Uli? Gimana nih? Silakan. Jadi pada saat pemilihan proses desain hijabnya itu ada beberapa keterkaitan psikologis customer dengan ide. Jadi memang ini jadi agak bahas agak dalam kali ya. Yang pertama kan memang kami riset bagaimana forecast fashion kondisi di tahun 2021, warna-warna apa yang muncul, terus warna-warna apa yang memang tajam, warna-warna apa yang pastel, dan warna apa yang memang cocok dengan karakter orang tertentu. Jadi kami menyediakan sekian banyak warna. Jadi satu desain itu ada beberapa jenis warna. Yang memang di situ ada beberapa gradasi warna antara warna satu dengan lainnya yang memang bisa dihubungkan. Jadi kalau memang contoh salah satu hijab itu basically background-nya itu warna bukan background apa ya, yang dasar warnanya itu adalah warnanya hijau atau katakan ungu, tapi di bagian titik-titik tertentu itu kami menambahkan warna-warna lain yang memang kalau dibalik dari sisi manapun itu bisa. Jadi memang kan karena memang full design dengan satu hijab itu memiliki warna di sini beda, sini beda, sini beda, sini beda, itu kayak bisa dibalikkan, akhirnya bisa menyesuaikan dengan kondisi baju kita. Kalau memang karakternya orang yang suka bold, kami punya warna yang bold. Kalau memang karakter orang yang lebih suka yang kalem-kalem kayak Mbak Pipit ini, ya ada warnanya pastel-pastel yang memang lagi hype di Indonesia kan. Jadi memang Indonesia itu bangga banget kalau pakai warna pastel. Pastel gitu. Bener ya, perempuan-perempuannya sukanya yang pastel-pastel. Nah gitu Mbak Istiqomah. Jadi warna brand dari produknya Kasuarin itu nggak cuma pastel-pastel kayak gini, nggak cuma coklat-coklat gitu. Jadi nanti Mbak Istiqomah misalnya suka yang bold, itu ada warna bold, ada yang pastel, ada yang mix and match warnanya banyak gitu. Jadi bisa di mix and match sama berbagai baju polos-polosnya Mbak Istiqomah tadi. Nah nanti di segmen berikutnya nih kita akan mix and match juga. Jadi teman-teman tenang aja, yang kayak Mbak Istiqomah tadi nanyain tentang baju ya, gimana mix and match-nya sama produknya Kasuarin, kita akan show up tentang produknya Kasuarin lagi. Mungkin sebelum kita masuk ke segmen itu, ada satu lagi penanya, mungkin ada penanya terakhir? Belum ada? Oke. Nah, kalau gitu Mbak Uli, kita akan langsung nih ya, setelah ini, silakan teman-teman ditunggu, terutama Mbak Istiqomah tadi yang menanyakan gimana sih mix and match produknya Kasuarin sama baju kita yang polos-polos, kalau buat orang yang suka polos-polos nih ya. Gitu, silahkan ditunggu, jangan kemana-mana. Stay tune di produk launching Kasuarin, Unlock Your Golden Mind. Stay tune.
Oke, teman-teman kreatif, kita udah balik lagi. Nah, sekarang udah bawa produknya dari Kastuarin, hijab, salah satu hijab dari Kastuarin. Kita akan tutorial hijab kali ini dengan produk-produk Kastuarin. Nah, sebelum kita mulai tutorial, boleh nih dari Mbak Uli menjelaskan dulu nih produk-produknya nih. Oke, Jadi ini salah satu hijab dengan tema kehidupan gitu ya. Dari sini kita mengetahui bahwa hidup itu seperti apa ya, berlayar di lautan gitu kan. Jadi di sini ada beberapa karakter. Ini dengan detailnya itu ada gambar-gambar kapal kecil di sini kan. Terus ini melambangkan bahwa kondisi di lautan itu ya seperti ini, adanya seperti apa, rumput laut, apa namanya, tanaman-tanaman yang ada di laut. Dengan di sini dikuatkan dengan image bahwa ini seperti ombak dengan ada kapalnya gitu. Tapi di sini dengan tetap menonjolkan bahwa ini apa, perwakilan image Kastuarin, wanita yang memang sifatnya itu tangguh gitu. Jadi bagaimana kondisi kehidupan dia itu siap mengarungi. Dengan gambar dia seperti backpacker gitu ya. Jadi karakternya pas seperti itu. Adapun beberapa sifat dari judul hijab lainnya yang mungkin sekarang dijelasin kali ya. Oh, boleh. Jadi ini judul hijabnya yaitu tentang kehidupan. Nah, kalau ini different. Ini tentang pemanaan hidup berupa kontemplasi atau our own happiness. Jadi di sini kami menceritakan bahwa setiap dari kita itu memiliki cerita yang nggak sama dengan orang lain. Nah di sini Amit, Mbak Pipit boleh diangkat ininya. Oke. Nah enggak. Nah detailnya. Jadi dia memiliki cerita kalau memang dari hidup itu akan selalu ada waktu di mana kita itu kondisi stop atau pause gitu kan. Jadi ini adalah cerita tentang kontemplasi. Nah, ini ada gambar wanita dengan kondisi alam yang kayak merenung gitu kan, memikirkan tentang apa yang terjadi dalam dirinya kayak gitu. Terus dengan situasi-situasi lainnya. Oke. Terus yang itu tuh, yang biru? Biru boleh. Yang ini tentang traveling. Nah, ini warnanya lebih bold. Nah kan ada yang pastel, ada yang bold. Ini. Nah, ini ada gambar-gambar mbak-mbaknya. Mungkin bisa diputar ya, Mbak ya? Ya, boleh. Sama sih atas bawah ini. Nah, ini dia sedang liburan. Jadi kayak dia di tempat wisata, dia sedang menikmati keindahannya ada di suatu tempat. Jadi emang kami ingin lebih menonjolkan bahwa desain hijab kami itu nggak cuman gambar-gambar yang itu aja, tapi lebih ke bagaimana ada penyampaian nilai-nilainya gitu. Nah ini ada tulisannya juga nih Mbak. You are as powerful as you can be. Have an identity, no insecurity. Mantap. Nah terus kayak be your own of beautiful. Jadi kayak cantik itu versimu aja, nggak usah versi yang lain-lain. Ya, mahal. Bener banget. Ya kan? Nah ini udah ada model nih Mbak. Kita ada model juga ya Mbak ya. Be patient, be brave, be grateful. Nah, jadi kayak ada penyampaian nilai-nilai yang memang ingin kami sampaikan value di hijabnya. Itu ada lagi tuh yang warna apa? Lilac. Nah, ini ya. Betul. Ini. Ya. Ini tentang support system. Jadi kayak kita tuh sebagai seorang manusia siapapun lah butuh kondisi di mana kita harus berada di lingkungan yang tepat. Biar apa ya, biar lebih menonjolkan kondisi self care kita terhadap diri kita sendiri. Enggak kelihatan gitu. Nah seperti ini. Nah ini gambar tarik gambar perkampungan, lebih ke kayak dia bersepeda bareng dengan tetangga-tetangganya kayak gitu kan. Terus ada cerita bahwa kita itu butuh di kondisi yang baik supaya hidup kita itu kan seimbang dan menyenangkan. Jadi sini gambar kampung, gambar perempuan-perempuan bersepeda. Jadi memang ini autentik dari tim kami ya, desain. Jadi memang desain kami itu pasti beda dengan brand lainnya. Benar-benar kan. Ini kayaknya one of my favorite sih. Yeah. Karena kayak ceritanya itu tajam banget. Gitu. Terus yang ini baliknya juga balik. Gitu. Nah ini.
seperti ini. Jadi kayak ada cerita di setiap hijabnya gitu. Tapi emang nggak semua hijab itu ada quotes-nya sih, tergantung dari temanya yang diperkuat apa. Ya, oke. Nah, kita langsung ini. Kita langsung tutorial. Jadi kayak dengan pemaknaan autentik, jangan tertawa dong Mbak. Dengan pemaknaan authentic woman, jadi kayak kita tuh selalu merasa bahwa setiap orang dengan keunikannya. Dan ini pun terjadi di tren di brand-brand besar yang ada di dunia, bahwasanya memang di USA terutama itu sedang mengangkat bagaimana sih self esteem dengan appreciation pada setiap wanita. Jadi kayak kita itu menggunakan model itu nggak selalu yang harus body goals banget, tapi kita selalu mengangkat bahwa setiap orang itu cantik dan layak untuk dihargai dan dicintai. Betul nggak sih? Ini namanya Mbak Wahyu. Ya, ini Mbak Wahyu model kita hari ini. Kita akan langsung tutorial aja ya Mbak Uli ya. Kita langsung tutorial. Permisi. Makasih Pipit dibantu. Karena Mbak Wahyu bajunya terakota, jadi kayaknya ini cocok ya. Jadi memang karena kami bahannya itu voile dan memang ini yang di atasnya premium, jadi super fine. Tentu ada beberapa karakter dari kain itu sendiri yang menonjolkan sifat-sifatnya, yaitu rapi, tegak, breathable gitu kan. Jadi kalau kainnya itu nggak bikin sumuk, nggak bikin sumpek gitu. Rasanya kayak gimana Mbak? Enak banget. Kayaknya tuh nempel gitu loh Mbak. Jadi meskipun nggak usah pakai siput pun dia tuh pasti nempel. Iya. Benar. Oke. Aku bantu entah. Boleh. Nah, sekarang kita sesuaiin ini ya, sesuai dengan bentuk mukanya dari Mbak Wahyu. Oke, nah kita sesuaikan, kita bawa ke belakang. Ini tegak paripurna. Tegak paripurna. Anti badai. Anti badai. Ya. Jadi biar nggak, ini kan kalau bentuk muka bulat itu kan kadang orang-orang tuh suka merasa insecure gimana gitu, ngerasa kalau aku hijabnya kayak gini ntar nggak cocok kayak gitu. Nah, sekarang kita coba bentuk di sini supaya ada fokus gambarnya. Tetap ada. Dan yang paling sering problem dari orang berhijab itu kan ininya itu letoy, nggak tegak gitu kan. Terus kadang harus setrika dulu ya kan. Dengan kalau pakai hijab ini sih selama aku pakai, karena aku selalu pakai ya hijab-hijab voile, itu kayak sangat jarang aku setrika gitu. Kecuali mungkin pertama pakai, tapi selebihnya kalau mau pakai di next time itu aman karena memang modelnya itu ironless gitu. Terus selanjutnya pun ya warnanya nggak akan pudar gitu. Jadi selama apapun dipakai warnanya tetap sama, nggak akan berkurang gitu. Karena memang kan ini pasti menggunakan teknologi yang modern gitu. Dan memang printingnya nggak sembarangan dengan mesin yang beda gitu. Cantik Mbak. Cantiknya insya Allah. Cantiknya insya Allah. Cantiknya insya Allah jika Allah menghendaki, tapi ternyata dikehendaki. Iya. Amin. Nah, udah kan gini, ini udah jadi. Bibit bisa ya. Nah, ini udah jadi. Gimana? Sesuai keinginan ya, Pak? Sesuai keinginan. Nah, ini tadi udah. Jadi hijab ini tuh emang mau bentuk wajahnya bulat atau bentuk wajah bulat ataupun lonjong gitu ya, itu tetap bisa dipakai. Dan buat mungkin Mbak Istiqomah tadi yang menanyakan gimana sih biar bisa mix and match. Nah, ini bisa nih. Jadi baju warnanya terakota karena mix warna dari kerudungnya Kaswarin sendiri juga mulai dari pink, kemudian terakotanya masuk gitu ya. Jadi bisa dipakai dengan baju warna apa aja gitu, warna polosnya. Dan gitu. ini memang bisa dibalik-balik karena kan memang nanti ada ujung yang ketemunya beda. Kadang beberapa desain tengah itu nanti akan didesain nggak sama. Jadi mau dibalik dari sisi manapun tuh kayak kita punya hijab yang macam-macam. Iya gitu. Gimana, Mbak Wahyu? Oke, ini look pertama. Terima kasih Mbak Wahyu. Kalau bisa foto-foto dulu ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Wahyu. Waalaikumsalam. Ya, nah sekarang kita akan masuk ke look yang kedua.
Boleh, silakan. Nah, ini model kita selanjutnya. Ini deluxe yang kedua. Nah, kalau dari yang ini ya Mbak Uli ya, bisa dilihat agak lebih lonjong mukanya ya kan. Nah, ini kita akan model isi biar supaya lebih Model lain kayaknya ya. iya. Ini kita tema agak lebih hijabnya fabulous and classy. Fabulous and classy. Kita akan model lebih syar'i. Ini kebetulan memang ada quotes kayak a girl should be to things classy and fabulous gitu. I never know how strong it is until it's not hot water dari Eleanor Roosevelt. Jadi kayak suka aja gitu saya dengan quotes-quotes yang kadang memang itu sebagai nasihat atau prinsip hidup kali ya. Jadi makanya saya tambahi di dalam desain hijab ini. Ini warnanya yang pastel banget tapi ya cantik. Cantik. Boleh dibantu Mbak? Di sebelah mana? Dipegang. Oke. Ini tetap ditegakin gini Ya, atau ditegakin aja. Punten. isi ya Mbak? Nggih, monggo. Mau diapain aja. Yang penting cantik. Asik. Cantik lah, kerudungnya cakep kok. Asik. Gemes. Coba nih. Nah, udah. Mbaknya kok kayak Natasha Rizky ya kalau kayak gini Mbak. Natasha Rizky old apa Natasha Rizky new? Nah, jadi kalau kayak gini kelihatan bisa dipakai model syar'i panjang juga bisa. Ini tahan tekan aja enggak apa-apa. Permisi lah bantu ya. Nah, ini versi yang kerudungnya agak panjang, lebih syar'i. Kalau yang tadi kan bisa ketutup ya. Nah, ini kelihatan detailnya. Ini kalau yang ini lebih kayak Natasha Rizky new. Lebih kayak Natasha Rizky new. Nah, kelihatan kan, makanya lonjong, mukanya lonjong. Jadi teman-teman kalau mau pakai kastuarin itu bisa mau model mukanya lonjong, bulat, kayak gimana pun ini bisa nih. Lihat nih kan. Jadi tetap bisa modest gitu ya, Mbak. Modis. Nih, lihat nih. Kan bisa tetap panjang. Bisa panjang. Detailnya juga tetap kelihatan. Mbak Uli. Mantap. Gimana Mbak? Enak sekali ini. Kainnya enak ya? Adem. Kayak hati. Ya. Oke, nah ini last look ya dari untuk tutorial hijab. Nah, nanti untuk teman-teman boleh silahkan kalau misalnya ada pertanyaan lagi dari untuk Mbak Uli gitu, karena kita next segmen kita akan memasuki segmen utama kita. Gimana untuk produk launchingnya si Kastuarin sendiri gitu. Terima kasih Mbak Titi. Thank you Mbak. Silakan, terima kasih banyak. Nah teman-teman, untuk selanjutnya stay tune, kita akan menyaksikan yang lebih seru dan segmen utama dari hari ini. Stay tune di produk launching Kastuarin. Let's shine with Kastuarin, unlock your golden mind. Yeay.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ucapin selamat atas. Saya ucapkan selamat. Saya Alisa dari Brand Kota Bandung mau ngucapin selamat untuk launching. Hai, selamat ya untuk Kasuarin dan tim. Semoga brandnya saya ucapkan selamat atas launchingnya Brand Kasuarin. Semoga bisa sukses. Selamat ya untuk launching brand barunya yaitu Kasuarin. Assalamualaikum. Dan produk-produknya tadi yang udah ditunjukkan sama Mbak Uli, mulai dari ceritanya. Selamat untuk produk launchingnya. Semoga benar-benar value yang diharapkan untuk dibawa sama Kasuarin ini bisa meluas ke mancanegara ya, Mbak. Amin. Nah, teman-teman, tadi udah ada yang bertanya ya Mbak Uli. Nanti untuk yang bertanya dari Mbak Istiqomah ada door prize, dan juga nanti untuk teman-teman yang hari ini gabung di Zoom bisa banget langsung kontak dan daftar untuk acara selanjutnya, yaitu adalah produk launching Kasuarin tapi yang offline. Acaranya ada di Grand City Mall di Surabaya tanggal 14 Maret jam 1 siang. Nah, di situ nanti juga akan banyak talk show seru dan ketemu, ngobrol-ngobrol juga, akan lebih banyak bahas tentang fashion, tentunya dengan narasumber-narasumber yang keren banget. Akan juga bahas financial untuk teman-teman para pemuda yang sekarang lagi belajar financial. Jadi buat teman-teman yang mau lebih lanjut lagi mengetahui produk-produknya Kasuarin, mau lihat langsung, mau beli langsung, akan ada harga khusus. Dan misalnya nanti teman-teman beli sebelum acara produk launching offline ini, akan ada harga khusus dan langsung bisa dapat tiketnya untuk menghadiri produk launching offline Kasuarin Unlock Your Golden Mind di Grand City Mall Surabaya tanggal 14 Maret 2021. Oke, nah ini kita di sesi terakhir. Ya. Semoga semakin lancar. Amin. Kasuarinnya. Kita akan ketemu lagi di produk launching offline. Terima kasih untuk teman-teman yang ada di Zoom, yang sudah menyaksikan, dan juga live YouTube ya tentunya hari ini juga. Sampai ketemu lagi di produk launching offline Kasuarin Unlock Your Golden Mind. Let's shine with Kasuarin. Sekali lagi selamat, Mbak Uli. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ucapin selamat atas. Saya ucapkan selamat. Saya Alisa dari Brand Kota Bandung mau ngucapin selamat untuk launching. Hai, selamat ya untuk Kasuarin dan tim. Semoga brandnya saya ucapkan selamat atas launchingnya Brand Kasuarin. Semoga bisa sukses. Selamat ya untuk launching brand barunya yaitu Kasuarin.